Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pak Yai. Pak Yai. Lagu ini gelo ya, suara Surabaya, di masjid-masjid Surabaya itu yang Al-Hujurat itu yang Ahmad Husaini itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an Terlarang silakan sampai bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gitu ya? Ya sama Allah kok sapi. Jadi anak ini kayak sapi ya. Apa tapi kok sapi itu selalu menyebut Allah, Allah meskipun celat ya Allah, Allah. Karena dia kalah cepat larinya dari kuda. Sementara waktu kapal mendarat bahteranya Nabi Nuh itu kelaminnya disimpan di gudang tapi tidak direncanakan pembagian kembalinya bagaimana prosedurnya sehingga royoan sing paling banter mayune oleh dhewe. Nah, yang paling cepat larinya adalah kuda. Jadi kuda dapat paling gede, sapi baru datang, kuda sudah keluar dari gudang dengan gede. Gentalune itu sapi Allah. Itulah sebabnya sapi jalannya gede-gede, geleng-geleng sambil menyebut ini saya jangan dikafirkan gara-gara mengatakan bahwa sapi itu menyebut ya Allah, karena Allah berkali-kali mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya, bahkan batu-batu bertasbih kepada Allah. Dan tasbih itu tasbih tidak mesti subhanallah. Tasbih itu artinya pokoknya menyatakan bektinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ungkapan, gitu ya. Sama dengan sholatnya kita kepada Allah beda dengan sholatnya Allah kepada kita, sholatnya kita kepada Nabi beda dengan sholatnya Nabi kepada kita. Sama-sama sholat. Kalau kita artikan secara padat dan formal, sholat itu kita pikir adalah yang 5 waktu itu. Kalau kita berpikirnya esensial, sholat adalah rasa cinta yang dibuktikan, misalnya gitu ya. Dan ibu mencintai anaknya, bayinya, dan bayi mencintai ibunya, bentuknya beda. Ibunya nyusoni, masa bayi nyusoni ibunya. Gitu. Sing podo karo bayi, iku bapakne. Podo nyusuni lah nyusuni. Jadi sekarang berpikiranmu itu gak gampang berumur ya. Jadi ayat ini intinya adalah apa teman sekalian, kalau ada berita-berita dari orang yang lalu disebut al-fasik. Fasik itu kita pelajari lagi itu di surat Al-Hasyr. Fasik itu definisinya adalah orang yang lupa kepada Allah sehingga lupa kepada dirinya sendiri. Ini kalau kita urai, lupa kepada Allah itu adalah ketidakwaspadaan sehingga dia tidak menemukan Allah di dalam peristiwa-peristiwa hidupnya, kan gitu. Kan Anda kalau Anda manusia dagir naik, maka Anda tidak bisa melihat apapun kecuali ingat Allah. Jadi saya pernah berceramah di hadapan teman-teman di Jakarta pada suatu hari. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu dia untuk menghayati Allah, dia memerlukan proses budaya dan penghayatan yang agak panjang. Kalau Umar dia manusia radikal jenisnya, temperamental radikal, maka dia perlu mengalami benturan-benturan hidup untuk menyadari kebesaran Allah. Kalau Utsman bin Affan
itu dia selalu menimbang-nimbang segala sesuatu dan menemukan Allah di mizannya. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tidak memerlukan proses karena dia melihat pohon, dia ketemu Allah, dia melihat daun, dia ketemu Allah, dia dihembus angin, dia ketemu Allah. Gitu. Si ayam, nah antum harus Anda tahu bagaimana Ma'iyah mengelaborasi masalah yang begitu serem secara nasional dan internasional dengan penuh santai, dengan penuh damai, dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta, ya toh? Dengan penuh itu baru bagi duit loh, bagi duit tidak semua, akhirnya ini mana loh? Gitu ya, jadi orang yang lupa kepada Allah itu artinya orang yang tidak online sama Allah. Dia tidak dialektis terhadap kehidupannya sehingga dia tidak menemukan Allah di peristiwa-peristiwa terpenting dalam hidupnya itu. Saya tidak bisa ketemu huruf tanpa ingat Allah. Saya orang yang sudah online sama Allah, dia sudah melekat dengan Allah. Kadang-kadang dia malah bukan ahli zikir karena dia tidak memerlukan zikir. Karena zikir itu jarak, ya, dan itu cara untuk menempuh supaya ketemu Allah. Kalau sampai sudah kangen itu kan kalau bojo, kalau lanang karo wedok adoh nih, orang kangen, maka dibutuhkan rengeng-rengeng cek eling bojone menurut kangen. Nek sampean wis di juru kamar wis nempel, wis gak kangen, kan dia. Karena zikir bisa harus zikir apa eling apa nempel. Ini saya cuma nunjukin ke antum, asal saya masuk ke wilayah itu tuh keras banget suara. Itu salah satu ciri dari golongan tertentu dalam Islam yang mudah-mudahan suatu hari disesatkan. Enggak gitu, nggak no ridho Allah, amin. Gitu nggak no rezekinya ke, amin. Begitu nggak no oleh jodoh, amin. Jadi mudah-mudahan Ma'iyah ini sebuah percontohan bahwa kita itu bisa mengatasi masalah asalkan kita berdialog dengan jernih, dengan hati yang saling cinta sebagai sesama ciptaan Allah. Gak ada yang bukan ciptaan Allah, gak iso. Kongkon kelekmu itu ambu. Kon ngene set aku sekambu. Ya. Bapak kartu. Iya tak gak? Iya terus tinggi. Pusing aja tuh. Dan gembos, terus jelas gembos itu anak ini. Jelas. Saya aku gelut ini lah. Nah, oke, tapi saya akan tanya kepada beliau. Berdasarkan supaya kita tidak menjadi manusia dengan budaya fasik atau budaya fasad ya, sehingga kita tidak menjadi budaya fasik. Kita kalau tidak ingat kepada Allah, tidak online, maka kita juga kehilangan cara pandang yang tepat terhadap apa saja dalam secara horizontal, gitu loh. Jadi kita jangan sampai lupa pada diri kita sendiri, gitu loh. Nah, kalau lupa pada diri sendiri kan orang kalau lupa pada diri itu misalnya orang sepak bola, orang yang sepak bola, dia lupa kalau kiper mulai wahai nama, itu lupa pada diri sendiri, gitu nggak mas? Gitu ya. Lo nak rojo teko lo, mangan ingin. Itu kan lupa diri kan, gitu. Lupa pada dirinya sendiri. Alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Nah, malam ini kita ini jangan jadi orang fasik. Mari kita fatabayyanu an tusibu qauman bijalah. Mari kita melakukan tabayyun baik-baik. Ya. Soal ngaku tidak ngaku, Anda setuju tidak setuju itu boleh Anda omongkan, tapi lebih baik Anda simpan. Saya ini tidak setuju banyak sekali hal, tapi tidak berarti saya akan memusuhi orang yang tidak saya setujui. Akhirnya aku setuju orang Indonesia enggak setuju. Undang-undang itu saya tidak setuju. Banyak yang saya tidak setuju, tapi tidak berarti saya akan melanggarnya. Saya akan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tidak pernah diterapkan. Nah makanya saya ingin tabayun. Jadi gini loh, Ustaz Pak Bud ya.
Gini, kalau pertanyaan pertama, kalau Syiah Rafidhah itu masih ada? Betul. Syiah Rafidhah itu memang sebuah istilah. Ya. Tinggal orang yang maknai Rafidhah itu apa. Oke. Tapi Rafidhah kan dari kata Rafadhah yarfudu, yang artinya menolak. Nah, banyak diartikan bahwa Rafidhah ini maksudnya adalah bahwa orang-orang Syiah menolak khilafah yang basyariah tadi itu. Kalau artinya memang menolak khilafah yang basyariah, memang seperti itulah. Oke, jadi itu klaim ya, istilah ya. Sama dengan aliran sesat itu kan bukan si yang bersangkutan yang ngomong, tapi kita kan gitu kan. Pihak lain yang tidak menyukainya kan gitu. Oke, jadi Rafidhah itu bukan satu kelompok atau satu aliran di dalam Syiah. Ya. Tapi mainstream dan mayoritas Syiah seperti yang beliau ceritakan tadi menurut dia. Kedua, ada banyak tayangan-tayangan kopas-kopas di mana-mana bahwa orang Syiah itu benci kepada Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Bahkan ada contoh-contoh visual, audio, video di mana orang dituntun untuk membaca syahadat yang bagian-bagian, jadi syahadatnya tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Aisyah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Tayyib. Untuk ditakoni malaikat gitu. Merobuka omni bapak. Man Nabi juga foto ngerti ini. Ketawa berdua aktivis yang suka demo ditakoni tersinggung. Man Robuka, kenapa? Siapa Tuhanku? Maksud sampean yang apa? Lagi orang dunia 70 tahun, ngaji terus konten takon sapa Gusti Allahku. Ini ya sampean. Terus tanya, kenapa? Ayo takon ayo. Misalnya aku dulu ya, kawan-kawan berikut. Aku ono aktivis di Sydney, aku ono urusan film di sana rapat, terus ono aktivis dari Indonesia yang juga ikut datang, terus aku takut arek wedok. Kan siapa? Rene Manu. Sejauh ini saya itu sudah 5 tahun di sini. Saya tahu jalan mana saja, sehingga saya sangat tahu bagaimana sampai di sini. Cuma ditakoni terus aku merokok tengah-tengah diskusi merokok. Tahu nggak kalau ayah saya itu meninggal karena rokok, dan saya tidak akan melakukan kebodohan yang sama. Terus aku batin tendo anak konco liwat wis mangan kon. Lha itu ganti duit. Oke, tolong nanti jelaskan ke beliau mengenai syahadat-syahadat. Wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman la'natullah finnar gitu kan. Itu barusan kenapa. Saya sangat berterima kasih dengan pertanyaan ini, karena memang pertanyaan inilah yang membuat banyak perseteruan di antara komunitas Sunnah dan Syiah.
saya tadi katakan bahwa Syiah mainstream itu Syiah yang sekarang kuat di Iran sana sebagai sebuah negara yang boleh jadi negara Islam yang super power sekarang ini dan mainstream. Revolusinya dipimpin oleh Ayatollah Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Beliau telah meninggal dan sekarang dilanjutkan oleh Sayyid Ali Al-Khamenei sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau di Iran sana pemimpin tertingginya bukan presiden tapi ulama. Karena memang mereka meyakini konsep republik. Jadi bukan pemerintahan Islam tapi republik Islam. Karena mereka meyakini bahwa pemerintahan Islam yang sesungguhnya bukan di zaman manusia biasa tapi di zaman Imam Mahdi nanti. Ini keyakinan, karena yang pasti mendapat kebenaran absolut adalah wakil resmi Tuhan. Kalau para ulama ini, hatta Imam Khomeini maupun Sayyid Ali Khamenei dalam pandangan seluruh masyarakat Syiah seperti ulama yang lain, dia bisa benar, dia bisa salah. Karena itu mereka tidak berani mengatakan ini pemerintahan Islam, tapi Republik Islam. Jadi pemimpin tertingginya juga dipilih berdasarkan suara rakyat. Ada parlemen dan lain sebagainya seperti layaknya sebuah negara republik. Nah, saya ingin kembali ke menjawab pertanyaan Cak Nun tadi itu. Pak Kiai. Saya ganti ya. Pak Yai lah, boleh. Tadi malam di Padang Bulan, penyuling Kiai Kanjeng Tais itu marah ketika dia di WA, Pak Is, latihannya jam 19.30. Terus dia jawab, aku ora teko nek dulu Pak. Terus yang WA membalas, oke bro, oke teko. Oke, saya lanjut untuk menjawab pertanyaan beliau. Bahwa Syiah mainstream, para ulamanya, jadi mayoritas Syiah di dunia ini yang konsentrasi masyarakatnya ada di Iran dan Irak, dipimpin oleh dua ulama besar. Yang di Iran oleh seorang Sayyid, seorang Habib, Sayyid Ali Al-Khamenei, dan di Irak oleh Sayyid Ali As-Sistani. Ini mereka mengeluarkan fatwa resmi, jangankan melaknat sahabat-sahabat tertentu, mengusik kehormatan tokoh-tokoh, diharamkan fatwa mereka ini, mengusik kehormatan tokoh-tokoh yang dihormati oleh masyarakat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ayatullah Sayyid Ali Sistani tegas-tegas mengatakan bahwa Ahlu Sunnah bukan hanya saudara kita, tapi jiwa kita. Dan dibuktikan oleh fatwa beliau ketika menyelamatkan masyarakat Ahlu Sunnah dan umat Kristiani di Irak yang diserang oleh kelompok ISIS. Yang membentengi mereka adalah pemuda-pemuda Syiah. Adapun apakah ada golongan Syiah yang melaknat seperti itu? Ada. Dan kelompok ini adalah kelompok yang dibuat oleh para penjajah. Kita dulu sering belajar dalam pelajaran sejarah bahwa penjajah itu politiknya divide et impera, pecah belah mereka dan kuasai mereka. Memang mereka menciptakan kelompok-kelompok ekstrem Syiah dan pusatnya di London. Jadi kalau kalian melihat TV Fadat, itu mewakili Syiah yang memang dibuat oleh agen-agen musuh Islam untuk memecah belah umat Islam. Ada juga Hasan Al-Yori di Amerika. Bayangkan, dua orang yang setiap kali ketika bersyahadat melaknat tokoh-tokoh besar Ahlus Sunnah ini adalah kelompok Syiah yang hanya masyarakatnya di sebuah channel TV. Ada channel TV Fadat di London dan ada channel TV Ahlul Bait di Amerika. Tapi yang mainstream di tengah-tengah muslimin adalah Syiah yang para ulamanya mengharamkan bagi orang-orang Syiah, jangankan melaknat, mengusik kehormatan tokoh-tokoh yang dihormati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, haram hukumnya. Dan ini fatwa mereka. Dan untuk kelompok-kelompok Syiah yang berani mengkafir-kafirkan dalam syahadatnya itu pertama kali bukan menjadi musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menjadi musuh kita yang pertama. Karena kita ingin menciptakan kehidupan di antara umat Islam yang penuh saling menghormati, toleransi, saling menghargai apa yang menjadi keyakinan masing-masing. Terima kasih Bu. Maaf Pak Yai. Ini teman sekalian. Habiskan dulu Pak.
saya nikmati dan saya mohon manusia untuk bersabar menunggu kacang. Oke, itu pertanyaan sudah dijawab. Jadi kita ini punya prinsip gini, Jemaiyah itu. Aslinya saya sendiri itu bersembunyi, Ustaz. Dan saya beberapa kali mengatakan, kamu pikir saya Muslim? Ditelok sih, selidiki sih. Kalau memang itu perlu bagimu, saya Muslim atau bukan, kamu selidiki, jangan nyarani dulu. Kalau yang saran saya adalah thinking output olah perilaku saya itu akhlakul karimah apa tidak. Bak pawonku iku nganggo jutek geni nganggo ngopor gas kompor sik bapak-bapak. Mereka Muhammadiyah, Ahmadiyah, supir-supir si wajane LDI iya kata. Yang penting badokannya enak agak. Tuh, ya gitu kan kalau prinsip baru. Saya bahkan kalau perlu orang nggak tahu saya Muslim aslinya. Kelemahannya hanya harus Jumatan. Jumatan itu boleh masjid yang cilik-cilik macam itu. Kemudian ya saya biar ada. Jadi kata untuk nang kuburan bawa handphone. Itu teko mungkar nakir misalnya. Upload. Gini loh Ustaz, ini menurut kami tidak jadil, kami juga tidak membantah kalian. Wong itu kalian punya keyakinan, ya misalnya Imam Mahdi, kepemimpinan yang ruhiyah, kepemimpinan yang vertikal, kepemimpinan yang minallah, ya. Benar apa tidak dan segala macam kan saya tidak akan membantah dan saya tidak akan mengurangi atau menambahi. Itu kan kasusnya terjadi sehari-hari di sini. Misalnya Sabda Raja Keraton Jogja Sultan Hamengkubuwono yang sekarang menjadi Bawono itu kan dia ngakunya juga itu firman Allah yang dia sampaikan itu. Ya nggak bisa berdebat. Kita bisanya menentang konstitusi Mataram Islam apa tidak, itu bahannya kita. Tapi bahwa itu ada firman apa bukan, wangsit atau pulung apa daru atau bukan, kita nggak bisa berdebat. Gitu mas. Jadi itu tidak hanya berlaku pada teman-teman yang Syiah, itu kita juga mengalami itu bersama-sama. Terus ini guys, kalau kepercayaan spiritual seperti itu Anda anggap besar, ini aku nggak belani ya nek ngono kok iku ngono jadi satu opini kita. Bukti hanya itu kidul barang kan lebih banyak juga itu sebenarnya gitu. Dan saya di sini kan juga takut saya ini di Ayatullah kan. Mulanya gunanya aku kadang-kadang ngomong kasar itu untuk membatalkan mitologi ya. Supaya Anda merendahkan saya, kan bagus kan? Jadi tujuan saya ngomong kasar, ngomong mesu kadang itu untuk merendahkan diri saya. Saya tidak mau ditinggikan diri saya. Karena yang merendahkan yang meninggikan itu aslinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kan kira-kira dulu ya. Mau ya Rek? Enggak perlu. Nah, sekarang ini sambil kita belajar sebenarnya kalau ada takfiri, ada pengkafiran itu mau dipelajari. Apa sih yang menyebabkan seorang muslim menjadi kafir? Apakah itu di wilayah akidah saja, ataukah itu di wilayah akhlak juga, di wilayah budaya juga? Apakah seorang haji yang jadi anggota DPR, terus korupsi EKTP, itu masih muslim apa tidak? Kalau mau maling bukan muslim, ada hadisnya. Kalau Anda mencuri, Anda bukan muslim. Ketika mencuri, ini gitu ya. Oke. Nah nanti Pak Muzamil catat itu semua. Saya menganjurkan kepada teman-teman kita ini, sahabat-sahabat sesama hamba Allah, sesama bangsa Indonesia, sesama orang yang syahadatnya sama, ya, sesama orang yang secara kemanusiaan saling menyayangi, saling dan saling tidak menyakiti satu sama lain. Kita cuma itu. Saya sarankan, beliau tadi kan mengeluh kita sangat kehilangan Gus Dur, tak menjadikan itu. Nah, kalau gitu Anda pelajari Gus Dur, Anda belajar kepada Gus Dur, karena Gus Dur itu
itu jenis khalifah yang lain tuh. Gak kayak Ali, gak kayak Abu Bakar, gak kayak Umar, gak kayak Utsman tuh jenis itu. Jadi kalau antum dikafirkan terus antum mempertahankan, nek Gus Dur kan pertahankan. Gus, sampai dikafirkan, suka pokok cak, jangan mau semua. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya kriteria bahwa menjadi Sadat mana Islam jadi di ya, kemudian kita menjadi punya identitas Muslim, ya, maka apa puas Anda? Apakah akhlak tidak ikut menentukan kadar keislaman atau tidak? Gitu kan? Jadi Islam itu kita pahami apa hanya formalistik ataukah juga substansial? Apakah kuantitatif saja ataukah kualitatif saja? Kita pelajari, kita belajar, gitu loh. Dan pertama kalau kita mau menuduh, tuduhlah diri kita masing-masing, gitu loh. Kalau menurut saya, tuh Gus Dur sudah memberi contoh seperti itu. Dan nek anjane Islam itu nek cukup astagfirullah Muhammad Rasulullah ya wis kafir no. Arek kafir arek. Kafir. Astagfirullah. Gampang. Setiap orang bisa melakukan talbis syahadat. Pura-pura syahadat juga bisa kan begitu, teman sekali ya. Oke. Nanti secara keseluruhan kita beri kesempatan untuk juga bertanya kepada beliau-beliau. Saya bersyukur, terima kasih kepada Anda. Kita di sini tidak ada urusan dukung-mendukung, tidak ada urusan anti-menganti. Kecuali yang perjalanan jauh dari Jember, dari Madiun ke sini, ada anti mulai. Tapi di sini, gini loh Mas, apakah kalau Anda diundang mendatangi manten, Nggak harus. misalnya Pak Muzamil karena kemuliaan hatinya mumpung di Surabaya, di Jogja saya nggak akan ngomong gitu. Pak Muzamil itu meniru Rasulullah itu pernah datang ke sebuah kampung orang hitam, orang negro, kemudian bercengkerama, guyon, dan Rasulullah melamar salah seorang wanita dari negro itu yang paling gemuk, yang paling jelek, yang paling hitam, dan umurnya 59 tahun. Terus dilamar, gunanya setelah itu adalah tidak ada lagi orang-orang kaya yang berani memperbudak orang dari kampung itu. Jadi Pak Muzamil upamanya bujur boboti irem umurnya pesek umurnya 9 tahun. Terus Anda diundang untuk ikut merayakan meresmikan. Apakah Anda perlu setuju atau tidak? Urusan kita adalah bahwa Pak Muzamil melakukan perbuatan baik, kita datang. Tapi kan kita tidak datang ke mantenan atau ke acara-acara dengan persetujuan dulu makanannya harus ini, kalau tidak ini saya tidak datang. Anda bisa begitu. Hidup kan tidak bisa seperti itu, kan itu sekalian. Jadi Ustaz, kami di sini ini urusannya adalah tabayun, belajar terus-menerus satu sama lain. Tidak ada urusan bahwa oh ini mendukung ini mendukung ini, mendukung apa? Dukung rabi, dukung nek rabi dukung. Kok kamar mandi diangkut. Mau didorong banding disuwek. Terus dikir. Tidak suwek. Takbir. Tapi maknanya kan jelas, kebaikan yang saya maksudkan jelas ya Mas ya. Itu termasuk juga bil warna itu masalah. Lo anak Surabaya masuk kate dikai coro-coro ustad-ustad yang serius ya kok enggak. Itu melahirkan kemudorotan dalam hati mereka. Qala Rasulullah tidak mata bunuh Adam tingkotoan tingkotoan ilamin
bisa aja. Jawabnya meneng, mulai meneng tapi mantul. Ya, jadi hidup itu begitu kaya kemungkinan, sehingga kita mencari yang terbaik, bukan pasti mendapatkan yang baik, tapi kita berjuang menuju yang terbaik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Habis berisik. Oke, sekarang kita akan berikan kepada Ustaz Abdul Mulud ya. Dengan catatan gini, teman-teman sekalian, pokoknya kita ini berdoa mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada semua rakyat dan bangsa Indonesia. Yes. Kalau Allah memberi hidayah, semua masalah beres. Kalau kita mengandalkan kita, paling pol kita itu tidak nambah masalah, tapi sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menyelesaikan masalah. Maka kita selalu membaca wa idza faragta fansab wa ila dan puncaknya tetap berharapnya hanya kepada Allah, jangan kepada saya dan seterusnya. Oke, sekarang kita pindah kepada beliau, nanti yang terakhir kepada mana lagi? Antum ya Mas, nanti ya terakhir ya Mas, karena yang paling menderita yang di belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tulis sangat jam. Kita Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mutayyibin al-mayamin wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Kiai kami ucapkan